Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Arga Abdillah D. Ilma dengan nomor NIM 0452000978. Jadi dengan jurusan Sistem Informasi BJJ Kota Surabaya. Kali ini kita akan membuat sebuah tugas atau panduan praktek jaringan komputer. Jadi di tugas 2 ini kita disuruh membuat sebuah praktek jaringan komputer menggunakan CMD. Baik, langsung saja kita buka ya. Untuk tugasnya, silahkan pelajari panduan praktek tugas 2, kemudian praktekkan setiap materi yang dijelaskan, yaitu yang pertama CD, CLS, garis miring, tanda tanya, sampai dengan 20 ya. Laporkan kegiatan praktek yang telah dilakukan dengan mengupload link rekaman video. Baik, perkenalan sudah, sekarang tinggal penjelasan hasil praktek yang telah dilakukan. Pertama-tama kita bisa buka aplikasinya CMD. Nah, ini CMD sudah terlihat ya. Sebentar, kita buka aplikasinya. Nah, CMD sudah. Nah, tugas yang pertama kita disuruh untuk membuat sebuah perintah jaringan melalui CMD. Yang pertama kita CD ya, dan kita enter. Jadi CD itu adalah perintah untuk pindah direktori atau sebuah pindah direktori folder ya, kayak gitu. Kemudian yang kedua ya ada CLS ya. Yang kedua ada CLS. Kita bisa cek ya. Yang kedua ini ada CLS. Langsung saja kita praktekkan melalui command prompt. Kita buka command promptnya. CLS ini perintah apa? CLS yaitu adalah perintah clear screen. Jadi singkatan dari clear screen ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Ini jadi perintah ini hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks ya. Setelah itu untuk yang ketiga, perintah yang kita coba yaitu CLS garis miring tanda tanya ada clear the screen CLS. Oke. Jadi CLS garis miring tanda tanya ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahu Anda bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Kemudian yang keempat ada perintah dir ya. Kita bisa lihat perintah dir ini. Nah, bisa dilihat
Yang keempat dir. Baik, langsung kita praktekkan melalui CMD. Perintah dir ini akan menunjukkan apa? Nah, kita ketik dir, kemudian garis miring tanda tanya. Nah, kita enter. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Nah, memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Nah, di sini ada direktoris, hidden filenya, terus di B user performa, no heading. Nah, ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori. Press any key to continue. Oke, mungkin kita nah, di jadi sudah jelas ya untuk menunjukkan file bantuan. Kemudian lanjut untuk di perintah yang kita akan coba lagi nomor 5, yaitu IP IP config ya. Nah, kita bisa lihat di sini nomor 5 yaitu IP config. Oke, langsung saja kita praktekkan. Kita ketik IP config, lalu jadi IP config ini menampilkan informasi seperti IP address, netmask sama gateway. Nah, ini IP addressnya ini bahwa IP di komputer saya sekian, terus subnet masknya sekian gitu. Nah, perintah IP config ini bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address tadi ya, sudah jelas. Kemudian hostname, bahkan waktu sewa IP, address, network, adapter yang terpasang pada komputer. Nah, bisa. Kemudian yang nomor 6, kita bisa praktek nomor 6 yaitu IP config garis miring all. Nah, kita langsung saja praktek. Kita ketik IP config garis miring all. Nah, jadi perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini banyak banget ya. WiFi kita. Nah, ini menunjukkan subnet masknya seperti ini, IP-nya. Kemudian lanjut ke perintah nomor 7. Perintah nomor 7 yaitu IP config garis miring tanda tanya ya. Nah, langsung kita praktek. Kita ketik di sini IP config garis miring tanda tanya. IP config garis miring tanda tanya ini perintah
akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Perintah semacam kamus yang memberikan panduan atau penggunaan jenis dari ipconfig. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Jadi menunjukkan file bantuan untuk perintah ipconfig. Kemudian di nomor 8 ada ipconfig garis miring release ya. Kita langsung aja ipconfig garis miring release, enter. Jadi perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Jadi perintahnya yaitu melepas atau mereset semua settingan IP. Kemudian yang di nomor 9, nomor 9 ada ipconfig renew. Tugasnya apa? Untuk menetapkan alamat IP baru. Kita dicoba langsung ya. Kita dicoba langsung diketik di sini ipconfig garis miring renew. Nah, di sini perintah ini digunakan untuk melepas renew itu, mohon maaf, digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi akan mengambil nama secara spesifik hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Ya. Kemudian di perintah yang nomor 10 ada ipconfig. Kita tulis ipconfig garis miring display DNS. Jadi perintah itu adalah untuk menampilkan domain name system atau DNS aplikasi atau web yang sedang aktif. Perintah ini digunakan untuk menampilkan semua domain ya. Jadi domainnya akan ditampilkan, DNS termasuk localhost koneksi. Kita bisa lihat di sini, ini sangat banyak ya. Wondershare, Pustaka UT, domainnya berapa, IP-nya berapa ya. Seperti ini bisa dilihat. Lanjut ke berikutnya. Setelah itu yang nomor 11 ada ipconfig kemudian garis miring plus DNS test. Jadi perintah ini digunakan untuk mengkosongkan atau mereset DNS cahce-nya ya. Jadi untuk mereset DNS cahce. Oke. Lanjut ke nomor 12 ada ipconfig garis miring registered DNS.
Jadi perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Nah, di sini ipconfig is not recognized atau internal or external command. Nah, kemudian lanjut di nomor 13, ada perintah ping atau bisa disebut pack internet gopher, ya. Ini sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam mengecekkan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Kita ping, umpama kita ngeping ke IP-nya Google, thread. Nah, ini terhubung. Jika reply from 8.8, nah, ini intinya berarti koneksi kita untuk menampilkan berkas atau perintah ping ini jalan. Nah, jadi ping komputer localhost dan komputer lainnya pada jaringan ada beberapa tipe, ya. Tipe command prompt localhost, ping loopback, terus ping ke IP, nah, kayak gitu. Terus lanjut, ya. Untuk selanjutnya itu ada netstar. Di nomor 14 ada netstar. Netstar yaitu untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Maksudnya seperti apa? Prinsipnya netstar sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netstar menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Bisa kita coba langsung, ya. Kita ketik netstar. Di sini akan tampil. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, sudah jelas, ya. Ada proto, kemudian local address, ada forest address, sama state. Proto itu menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Kemudian local address, yaitu kolom untuk menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer kita yang mana saat sedang aktif melakukan koneksi. Nah, ini local addressnya IP 127.001, 192.168 sekian, ya. Nah, ini IP-nya sudah terlihat, ya. Kemudian lanjut di perintah nomor 15. Di perintah nomor 15 itu ada tracer, ya. Tracer ini kegunaannya apa? Jadi tracer untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Nah,
Nah, kita bisa coba langsung ya untuk tracer ini. Nah, sebagai contoh mungkin kita akan coba nge-tracer pada halaman google.com. Nah, kita coba. Nah, kita coba tracer, terus www.google.com. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, dengan melakukan tracer kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router. Nah, ini tracing route to forces google.com di sini. Kemudian yang nomor 16 kita ada petping. Petping itu perintah yang digunakan untuk mengukur network latensi dan network loss. Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Jadi sudah jelas ya untuk petping. Kita akan coba sebentar. Nah, ini sudah nanti terus kita coba di perintahnya petping ya, seperti apa petping. Kita bisa coba di google.com. Kan tampilannya seperti ini. Tracing route to forensic google.com. Sekian. Kemudian lanjut di nomor 17 ada perintah ns lookup. Untuk perintahnya yaitu untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS ya. Kita perintahkan. Nah, munculnya seperti ini ya. Nah, munculnya akan seperti ini. Kemudian
kita lanjut di perintah nomor 18 ada next. Next itu apa? Next itu adalah perintah digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Langsung kita coba ya. Kita coba. Kita ketik net. Jadi untuk mengubah IP atau mengubah DNS atau gateway, jadi contoh-contohnya itu bisa untuk mengubah IP address, net interface IP at address name lokal area koneksi ya. Mungkin singkat aja, kita langsung lanjut ya. Di nomor 19 ada perintah root. Root itu apa? Root print untuk menambah, membuang atau menukar perintah routing tabel dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih. Jadi digunakan menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta route atau gateway. Munculnya ini route print ya. Jadi ini. Jadi route print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. Ketika route print di CMD maka akan keluar informasi seperti pada gambar ini ya. Kemudian yang terakhir perintah di nomor 20 ya, ini ada perintah net. Nah, ini net. Perintah 20 ada net. Net itu apa? Net yaitu ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Mungkin kita perintah langsung kita coba net ya. Nah ini ada akun komputer config muncul seperti ini, atau kita net view atau net user umpama net time. Net terus time. Jadi perintah net user menampilkan akun pengguna di komputer. Ketika perintah net stop atau temp ini akan menghentikan layanan tema yang mengontrol tema desktop. Next time call not time server muncul seperti ini ya. Jadi sekian mungkin
sedikit penjelasan dari saya terkait tugas praktikum jaringan komputer ya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau kekeliruannya dari saya. Semoga video yang saya buat ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.